Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Berebut berkah di bekas kamar pendiri NU. Pondok Pesantren Langitan lahirkan banyak tokoh besar. Pondok Pesantren Langitan punya sejarah panjang sebagai pesantren salaf tertua di Pulau Jawa. Berdiri pada 1852, ponpes yang terletak di Widang, Tuban, Jawa Timur, Jatim itu melahirkan banyak tokoh besar. 10 santri bersila di ruangan sederhana Minggu malam, 19/5. Mereka larut dengan bacaan masing-masing. Ada tafsir Jalalain, Bulughul Maram, Fathul Muin, Fathul Qorib, Ihya, Ulumuddin, dan sederet kitab lain. Semuanya adalah kitab kuning atau akrab disebut kitab gundul. Satu-satunya buku berbahasa Indonesia yang dibaca seorang santri berjudul Fatwa dan Resolusi Jihad. Buku itu merekam kiprah sosok Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang melahirkan perlawanan rakyat Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945. Kamar sempit itu seperti tak menampung jumlah santri di dalamnya. Betapa tidak, ukurannya hanya 3 x 3 meter dengan tinggi sekitar 2,5 meter. Namun, para santri terlihat sangat menikmati bacaan masing-masing meski duduk berdesak-desakan. Saya sudah 4 tahun tinggal di kamar ini, tutur Fajar Miftah Al-Kamil. Santri asal duduk sampeyan, Gresik, itu mengaku sangat betah. Meski, dia harus berjubelan dengan santri lainnya. Bahkan, jumlah penghuni kamar sempit itu 14 orang. Saya bangga dan merasa beruntung jadi penghuni kamar ini, tambah Muzamil, santri asal Pontianak, Kalimantan Barat, Kalbar. Mengapa demikian? Ternyata itu bukan sembarang kamar. Ruangan bernomor C9 yang hingga kini masih terjaga keasliannya itu pernah didiami Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari saat menimba ilmu di Ponpes Langitan. Itu sekitar akhir 1900-an. Pendiri Nahdlatul Ulama NU tersebut mondok di sana selama 3 tahun. Dari kamar itu juga lahir sederet cerdik cendekia, termasuk Kiai Haji Wahab Hasbullah. Tahun 1934 dia mengarang syair Yalal Waton yang kini populer dinyanyikan di kalangan Nahdliyin. Ulama besar yang lahir dari kamar itu adalah Kiai Haji Kolil, Bangkalan. Tak heran, para santri rebutan ingin tinggal di sana. Ingin ngalap berkah para tokoh-tokoh besar itu. Kamar istimewa tersebut terletak di Kompleks Al-Maliki, Ponpes Langitan. Di dalamnya terdapat 10 kamar. Ukuran setiap kamar sama. Di atasnya tergantung dokumentasi foto tokoh-tokoh yang pernah tinggal. Meski berusia lebih dari 1 abad, keaslian bangunan itu masih terjaga. Seluruh bagiannya terbuat dari kayu jati. Mulai lantai, pagar, hingga pintu dan jendela. Kecuali atap yang dari seng tua dan terlihat sudah lapuk. Ini seperti cagar budayanya Pondok Langitan, tutur Kiai Haji Abdullah Habib Faqih, Majelis Masyayikh Ponpes Langitan. Pihak pondok merawatnya dengan baik, melakukan beberapa renovasi bila ada kerusakan. Tidak sampai mengubah struktur dan bentuk bangunan, termasuk mengecat ulang pagar agar kekuatan kayu terjaga. Perawatan bangunan tersebut juga bagian dari wasiat para pendiri ponpes yang kini telah berusia 167 tahun itu. Bangunan tersebut menjadi saksi sejarah. Biarlah terus berdiri sebagai sedekah dan amal jariah yang terus mengalir, imbu Kiai Haji Abdullah Habib. Pondok yang berdiri persis di pinggir Bengawan Solo itu menjadi ponpes salaf murni. Ponpes Langitan sangat memegang teguh kaidah fikih Al-Muhafadatu alal Qodimi Soleh wal Ahdu bil Jadidil Ashlah. Artinya, memelihara budaya-budaya klasik yang baik dan mengambil budaya-budaya baru yang bersifat konstruktif. Itu jadi prinsip keilmuan dan karakter santri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.